Halo pengacara, pengangguran banyak acara. Terima kasih atas review positif di video pertama saya. Dan banyak yang nyuruh saya lagi kayak, Mr. Charles upload lagi dong review film horor. Ya nggak banyak sih, sekitar 1 orang. Dan itu pun kakak saya sendiri. Oh ya, mereview film horor itu tidak afdol rasanya kalau tidak mereview film dari negeri gajah putih, yaitu negara favorit saya, yaitu Thailand. Negara dengan segudang film horor yang cukup membuat detak jantung ini cenut-cenut tiap ada kamu. Mengapa lidahku anjir jadi smash. Berhubungan dengan potret memotret, rekam-rekam, foto memfoto, hari ini saya akan mereview film bergenre supernatural horror, yaitu Shutter yang ditayangkan perdana pada tahun 2004. Film ini mendapat rating yang cukup tinggi di IMDb, yaitu 7,1, dan tidak mudah loh film dari Asia mendapatkan rating setinggi ini, apalagi film ini sampai dibuat sequel ulang dengan versi Amerika pada tahun 2008. Film yang cukup fenomenal pada saat saya kecil pas pertama kali menontonnya, karena setelah nonton ini saya takut kalau ingin buka kamera di HP saya. Bukan karena takut ada setan, tapi karena HP saya dulu masih Nokia 3310. Mana ada kamera anjing. Oke lah, tanpa banyak omong lagi, mari bersama saya, Charles in the Hoy, Pitaras Nongpoi Chenerong, ikuti alur cerita film Shutter. Film diawali dengan sekelompok sahabat lama yang sedang merayakan salah satu anggota mereka yang sedang menikah, yaitu Ton. Ini orangnya. Dan dia adalah Tun, abang saya yang menjadi aktor utama pada film ini, dan Jen pacarnya yang baru masuk ke pergaulan mereka, serta teman-teman satu perjuangan saat mereka sekolah dulu. Adegan berlanjut saat Tun dan Jen sedang pulang sehabis acara pernikahan, dan terlihat Jen sedang menyetir karena Tun belum punya SIM A, karena beliau belum lulus ujian mengemudi di kantor Samsat terdekat. Dan saat mereka sedang asik mengobrol, Jen tidak sengaja menabrak seorang pejalan kaki yang seketika membuat mobil yang dikendarainya oleng. Terlihat pejalan kaki itu sudah tergeletak di tengah jalan, dan Jen yang panik seketika ingin turun untuk membantunya. Tetapi Tun yang sangat ketakutan melarang Jen untuk turun dan menyuruh Jen untuk menancapkan gas agar segera meninggalkan lokasi kejadian. Adegan berlanjut di mana Tun yang sedang melakukan pekerjaannya sebagai fotografer sedang mengabadikan momen kelulusan. Dan saat sedang mengabadikan momen tersebut, terlihat ada seorang mbak-mbak yang nyempil di tengah kerumunan mahasiswa yang sedang berfoto. Tun merasa kebingungan dan menganggap itu sebuah angin lalu. Scene berlanjut di kos-kosan Tun. Jen yang masih trauma pasca kejadian, di mana ia menabrak seseorang, terus bercerita kepada Tun. Tetapi Tun terlihat menganggap itu hanya sebuah kecelakaan biasa, yang membuat Jen seketika sebal dan meninggalkan Tun. Esoknya Tun pergi ke tempat cuci foto untuk melihat hasil foto momen kelulusan kemarin. Tapi anehnya, hasil foto-foto tersebut selalu ada bayangan putih, yang dimana Tun seketika protes kepada pemilik toko, karena mungkin alat cuci fotonya rusak. Pemilik toko yang tidak pernah mau rugi langsung menunjukkan hasil mentah foto Tun, dan mengatakan mungkin saja kamera Tun yang bermasalah. Jen yang sudah pulang ke kosan Tun duluan, mengira kalau Tun sedang di studio foto pribadinya. Karena memang ada suara aktivitas orang di sana, Jen yang memanggil Tun seketika merasa aneh, karena Tun sama sekali tidak merespon. Dan seketika, pegangan pintu berputar-putar sangat keras seperti ada yang mau membukanya dari dalam secara paksa. Jen pun yang penasaran memasuki studio pribadi Tun, dan terlihat tidak ada satu orang pun berada di dalam. Anehnya, keran air di sana menyala sendiri, dan saat Jen ingin menutupnya, tiba-tiba kena deh, ternyata itu adalah sebuah mimpi buruk tidur siang Jen. Adegan berlanjut saat Tun sedang kebingungan karena semua hasil fotonya tidak sesuai harapannya. Jen pun memeriksa setiap foto tersebut, dan saat sedang memeriksa foto seluruh mahasiswa yang lulus, terlihat ada sebuah penampakan di tengah-tengah kedua orang mahasiswa. Jen pun terlihat sangat ketakutan.
Esoknya Tun dan Jen pergi ke suatu tempat di mana terdapat sebuah papan yang berisikan banyak sekali foto kecelakaan. Dan anehnya terdapat foto mobil yang persis seperti mobil mereka yang sudah rusak dan bayangan yang sama persis seperti di hasil foto-foto pada kamera Tun. Mereka pun pergi ke lokasi kejadian malam itu dan di sana terdapat petugas yang sedang berjaga. Tun pun bertanya, "Apa yang terjadi di sini, Pak?" Petugas menjawab, "Ada sebuah kecelakaan beberapa hari kemarin, Mas, di sini yang membuat papan iklan rusak." Tun pun bertanya, "Apakah ada korban jiwa?" Petugas menjawab, "Tidak ada, hanya sebuah tiang papan iklan yang penyok. Mungkin pengendaranya mabok." Mereka pun seketika pergi. Tun pun segera menyuruh temannya untuk menelpon semua rumah sakit di daerah dekat lokasi kejadian kecelakaan. Tetapi, tidak menemukan satupun laporan kecelakaan pada malam itu. Sesampainya di rumah, Tun langsung melihat hasil mentah foto semua mahasiswa dan melihat detail bayangan muka perempuan di sana. Dan saat mencucinya, tiba-tiba bukan hanya Anda, tetapi juga saya, Tun, dan juga Bang Sule Prikitiu tentunya terkejut dengan adegan yang tidak kita sangka-sangka. Tun pun pergi ke tempat cuci foto langganannya untuk menunjukkan penampakan itu. Pemilik toko menyarankan Tun untuk segera berdoa karena mungkin saja ada roh yang mengikuti Tun. Sepulangnya Tun langsung mencuci beberapa foto lagi, dan terlihat Jen berdiri di sampingnya dan menatap hasil foto Tun. Dan tiba-tiba, telepon pun berdering. Dan itu adalah Jen yang menelpon Tun bahwa dia lagi on the way ke kosannya. Seketika Tun yang cemas langsung menuju ke studionya dan tidak menemukan siapapun di situ. Tun yang terlihat sudah mendapatkan SIM A sedang pergi bersama Jen. Tun merasa lehernya tuh pegel-pegel, tetapi merasa mungkin hanya kadar kolesterolnya sedang naik. Akhirnya Tun dan Jen sampai di sebuah tempat, di mana tempat-tempat itu terdapat banyak sekali foto penampakan. Tempat ini adalah tempat bisnis majalah, di mana saat Tun dan Jen bertemu dengan pemilik bisnis tersebut, beliau mengatakan kebanyakan foto penampakan itu palsu agar dapat menarik minat pembaca. Ya, apalagi kalau tujuannya bukan cuan. Cuan is life, no cuan no honey ya no happy. Tetapi beliau tidak mengatakan semua foto penampakan di sini palsu. Beliau menunjukkan koleksi foto penampakan pribadinya. Dan terdapat foto penampakan almarhum ibunya, dan foto itu diambil sehari setelah almarhum ibunya meninggal. Beliau mengatakan, terkadang hal itu bisa menjadi pertanda baik bahwa sebuah roh merindukan orang yang mereka cintai, atau bisa jadi pertanda buruk bahwa roh tersebut merasa sangat dirugikan. Adegan berlanjut saat Jun sedang melakukan foto prewed. Jangan iri ya. Dan setelah foto prewed itu selesai, tiba-tibaมึงไปดูหน่อยดิบ้าวะไอ้อะ Tun yang merasa lehernya kian hari kian sakit, pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dokter mengatakan kondisi fisik Tun sangat normal, mungkin hanya otot di bagian leher Tun yang keseleo. Tun mengambil resep dari dokter berupa balsam otot geliga khas Caplang. Tetapi, tiba-tiba dokter tersebut seperti seakan-akan mengutuk Tun. Semenjak download TikTok, Tun tidak pernah lagi bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan, ia pun merasa seperti diganggu dengan peristiwa-peristiwa di luar nalar. Dan tiba-tiba, entah dengan ilmu maling apa, Ton sudah masuk di kosan Tun. Dan dia mengatakan kepada Tun bahwa Ton akan segera mati. Dia pun meminta Tun untuk menyerahkan foto-foto itu. Foto-foto yang untuk sekarang kita tidak tahu apa. Tetapi mungkin itu adalah foto yang sangat krusial karena Ton terlihat sangat ketakutan. Anjir lah, Ton, Tantun, nama teh mending sama. Tun pun langsung bergegas menelpon istri Ton. Dan tiba-tiba, Ton seperti melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Seketika itu juga, Ton menghilang dari pandangan Tun. Adegan berlanjut di mana Tun dan Jen sedang merapikan kosan. Jen yang masih penasaran akan foto-foto yang diambil Tun seketika memeriksanya kembali dan menemukan petunjuk kalau bayangan dalam foto itu selalu berada tepat di lantai gedung yang sama. Esoknya Jen yang masih penasaran langsung menuju lantai gedung tersebut.
Ruangan di lantai itu ternyata adalah semacam ruangan pelajaran biologi, di mana banyak sekali binatang-binatang yang diawetkan. Dan Jen yang dipenuhi rasa penasaran langsung mengambil gambar jendela dengan kamera polaroidnya, tepat di mana bayangan itu selalu berada di foto Tun. Jadi sekedar informasi dari saya yang mantan fotografer keluarga kerjaan Inggris, foto menggunakan polaroid itu tidak bisa diedit, karena saat kita foto, saat itu juga hasil foto langsung dicetak. Jen yang masih penasaran berusaha untuk mengambil gambar ruangan tersebut, dan tiba-tiba ini nih, kalau udah ada adegan seperti ini, segera kecilkan volume HP Anda dan tutup mata Anda dengan tangan pacar Anda, bukan dengan tangan pacar orang lain. Terlihat sebuah penampakan semacam mbak-mbak di foto tersebut, Jen pun perlahan mundur karena ketakutan. Dan tiba-tiba, angin pun mendadak sangat kencang, dan sebuah foto yang tertempel di dinding seketika jatuh. Menganggap itu sebuah pertanda, Jen melihat foto apa itu? Foto itu menunjukkan seorang siswi bernama Natre pada tahun 1995, dan Jen seperti melihat wajah perempuan itu sangat tidak asing. Dan sesampainya di kosan Tun, Jen mengambil buku tahunan sekolah milik Tun, dan melihat ternyata Natre itu adalah teman sepergaulan Tun, bahkan terdapat foto mereka berdua. Ini nih, kalau udah insting seorang perempuan bermain, bahkan agen FBI itu yang ada apa-apanya gitu loh. Adegan berpindah di mana Tun yang sedang mengunjungi apartemen Ton melihat kamar Ton sudah sangat berantakan. Bahkan terdapat retakan pada kaca. Dan tiba-tiba, Ton lompat dari lantai 30 pada gedung apartemennya dan seketika itu dia tewas. Tun dan Jen terlihat sedang berada di lokasi kejadian perkara, melihat istri Ton datang sambil menangis, dan seketika menyalahkan Tun dan teman-temannya bahwa ini adalah karma dari perbuatan mereka. Bahkan, dua teman lainnya juga sudah bunuh diri. Scene berpindah di dalam mobil yang diiringi oleh hujan anak indie. Jen menunjukkan foto Tun dan Natre. Tun seketika kaget. Jen pun bertanya, siapakah wanita ini? Bagaimana kau mengenalnya? Dan wanita ini adalah bayangan pada foto-fotomu kan? Lalu kita pun akan dibawa flashback ke waktu saat Tun dan teman-temannya masih kuliah. Kita diperlihatkan bahwa Natre adalah teman kuliah Tun dulu. Natre merupakan orang yang sangat pendiam di antara orang yang paling pendiam di sekolah. Bisa saya simpulkan bahwa Natre itu adalah the next level of introvert. Dan Tun adalah satu-satunya teman yang Natre punya. Dan secara diam-diam, mereka pun backstreet. Dan walaupun hubungannya backstreet, Natre terlihat sangat bahagia dan sangat mencintai Tun. Suatu hari saat Natre mau naik lift untuk pulang, terlihat Tun dan segerombolannya di sana. Tetapi Tun yang merahasiakan hubungan mereka mungkin karena beliau malu kalau ketahuan berpacaran dengan orang yang dianggap sangat aneh di kampusnya. Sepulangnya tanpa ada angin, tanpa ada apa, Tun memutuskan hubungan mereka. Tetapi Natre yang tidak menerima keputusan itu, seketika melakukan hal-hal yang sangat ceroboh. Dan Tun mengatakan setelah kejadian itu, Natre menghilang, dan sekarang Tun tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Saat melanjutkan perjalanan, Tun seketika melihat penampakan seorang perempuan. Dia pun menancapkan gas sampai-sampai membuat Jen kebingungan. Dan tiba-tiba, Tun melihat mbak-mbak tersebut berada di sebelah kaca bagian Jen duduk. Tun pun seketika kaget dan menginjak rem sangat kencang. Scene berlanjut di mana Tun dan Jen sedang mengunjungi suatu rumah, dan ternyata mereka sedang mencari rumah Natre. Mereka pun bertemu dengan seorang wanita parubaya, dan beliau pun menyuruh Tun dan Jen untuk masuk. Tun bertanya apakah Natre ada di rumah. Wanita itu pun mengatakan kalau Natre sedang berada di kamar karena tidak enak badan. Beliau pun menyuruh mereka untuk tinggal sesaat sampai makan malam.
Tun bersama Jane yang merasakan ada kejanggalan seketika pergi mencari kamar Natre. Dan tiba-tiba seperti pepatah kasih ibu sepanjang masa dan kasih anak sepanjang mentimun, ternyata wanita ini adalah ibunya Natre yang tidak rela anaknya dikremasi. Beliau tampak sangat sedih dan hancur karena tidak bisa menerima fakta bahwa anaknya sudah tiada. Tun dan Jen pun segera memberikan foto-foto penampakan di ruangan di mana biasa Natre dulu berada, dan menghibur ibunya bahwa Natre harus tenang di alam sana dengan cara mengadakan pemakaman yang layak untuknya. Adegan berpindah saat proses berdoa sedang berlangsung. Tun dan Jen terlihat berbicara dengan seorang pria. Pria itu bercerita bahwa dulu saat Natre pulang ke rumah dari sekolah, ia tidak mau berbicara kepada siapapun. Ia pun overdosis dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat di rumah sakit, Natre pun lompat dari atap dan seketika tewas bunuh diri. Adegan berlanjut di kamar hotel di mana Tun dan Jen sedang menginap sementara. Tidak bisa tidur, Tun bercerita kepada Jen bahwa dia merasa sangat bajingan dan dia sudah pasrah apabila Natre menghendakinya untuk mati. Jen pun menegur Tun untuk tidak berkata seperti itu. Jen meyakinkan bahwa Natre pasti mengerti kalau Tun sudah menyesali perbuatannya. Malam harinya, Tun terbangun karena kaget mengingat utang rokoknya belum dibayar di warung Pok Marni. Tetapi dia memilih untuk tidur lagi. Dan tiba-tiba, seperti halnya setan pada umumnya yang suka bikin orang lagi tidur masuk angin, Tun melihat ternyata yang menarik selimutnya itu adalah Natre. Dan seketika itu juga, Tun berusaha membangunkan Jen. Bangsat kau! Tun yang berusaha menghindari kejaran Natre dengan cepat menuruni anak tangga. Tetapi anehnya, dia selalu kembali pada lantai yang sama, yaitu lantai 4. Seketika dia menemukan Jen yang sedang menangis. Jen bertanya kepada Tun, kenapa meninggalkannya? Dan saat Tun mengajak Jen untuk bergegas pergi, tiba-tiba Tun yang sudah tidak ada pilihan lain memilih untuk menuruni anak tangga di luar gedung. Dan terlihat Natre yang dulunya anak parkur mengejar Tun di tangga tersebut dengan gaya laba-laba terbalik. Tun pun terpeleset yang akhirnya membuat dia jatuh dari gedung tersebut. Esoknya Tun terbangun di rumah sakit dalam keadaan terkejut dan masih trauma pasca kejadian kemarin. Untungnya, ada Jen yang menenangkan di sebelahnya, dan mengatakan hal ini akan segera berakhir, karena sore ini Natre akan dikremasi. Adegan berlanjut pada sore hari saat proses kremasi berlangsung. Tun dan Jen terlihat menghadiri proses tersebut. Scene berlanjut di mana kehidupan mereka telah normal, dan Jen terlihat sedang pergi ke tempat cuci foto untuk mencetak foto liburan dirinya dengan Tun saat liburan ke Pantai Ancol kemarin. Tapi tak disangka, ternyata terdapat beberapa foto yang ikut dicetak, dan foto itu menunjukkan ketika Tun dan Jen sedang tertidur di sofa di kos Tun, dan terlihat ada sebuah penampakan di mana arwah itu menunjukkan pergerakan ke lemari pribadi Tun. Jen yang merasakan suatu pertanda lain langsung menemukan sebuah roll film yang saat dia cuci, tiba-tiba scene membawa kita throwback di mana saat teman-teman Tun yang sedang mabok menemukan Natre yang sedang belajar hingga larut malam di ruangan biologi dan memaksa Natre untuk minum. Tetapi Natre refleks menjaga dirinya yang membuat para lelaki tersebut marah. Dan seketika itu juga memperkosa Natre.
Tun yang masuk dalam studio pribadinya seketika melihat Jen menangis, dan Jen seketika mengamuk karena mengetahui seberapa bajingannya Tun dulu. Tun pun menjelaskan bahwa dia dulu dipaksa oleh teman-temannya untuk mengambil foto Natre saat diperkosa, agar Natre tidak membocorkan hal ini kepada siapapun. Jen pun meninggalkan Tun seorang diri karena belum siap menerima fakta yang dirahasiakan. Tun yang sudah merasa pasrah akan hidupnya, memaksa Natre untuk keluar dan mengambil gambar seluruh ruangan di apartemennya, tetapi tidak menemukan foto penampakan apapun. Nàyบอกว่ารักไง จะอยู่ด้วยกันตลอดไม่ใช่เหรอ Foto itu menunjukkan bahwa Natre selalu menempel di tubuh Tun, di mana Natre sebenarnya tidak pernah meninggalkan Tun. Seketika, Tun yang merasakan serangan panik tidak bisa mengontrol pergerakan tubuhnya, dan terjatuh dari gedung apartemennya. Adegan berlanjut di mana saat Jen mengunjungi tempat seperti semacam rumah sakit jiwa dan melihat kondisi Tun yang sangat memprihatinkan. Dan bisa kita lihat bahwa memang Natre tidak akan pernah meninggalkan Tun. Film pun selesai. Jadi makna yang bisa saya bagikan kepada kalian setelah menonton film ini, yaitu jangan pernah menyimpan foto mantan Anda, karena hal itu akan menjadi bencana jika ketahuan pacar Anda. Dan untuk para buaya darat yang berkeliaran di luar sana, jangan suka meminta pap ke wanita-wanita lagi Anda incar. Jadi sekian dari saya, dan saya Charles Indohoy, Pitaras Nompoy Chenerong, Kofkun Krab, Lakon Krab, yang artinya terima kasih, sampai jumpa, kalau saya tidak salah.